Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atta Zaidan Haman, NPM 23061555180, mahasiswa Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mudahnya belajar metode numerik dengan bantuan AI. Pembelajaran metode numerik ini dibina oleh Prof. Ahmad Indrawan atau biasa dipanggil Pak Dai. Beliau sebelum kelas selalu mengajarkan kepada kita bahwa pentingnya framework yaitu DAI5. Apa itu DAI5? Satu yaitu Deep Awareness of I. Nah, penjelasan singkat dari itu yaitu bahwa kita harus conscious, kita harus sadar tentang belajar sebelum metode numerik. Lalu intention atau niat kita dalam belajar metode numerik. Lalu initial thinking, ide-ide masalah yang bersangkut pautan dengan metode numerik. Lalu idealization yaitu menggambarkan solusi-solusi mengidealkan yang tentunya rasional dan bisa dipikir dengan kesadaran penuh. Lalu instruction set itu pada step akhir yaitu merupakan set atau langkah-langkah penyelesaian suatu masalah tersebut. Lalu kenapa sih kita harus belajar metode numerik? Ya, sebelumnya kita tentu belajar matematika, kita pada SMP, SMA, bahkan SD pun kita belajar matematika. Lalu pada jenjang kuliah sebelumnya, pada semester 1, semester 2, itu kita juga sudah mendapat fisika mekanika, terus termodinamika, kalkulus, aljabar linear. Nah, ilmu-ilmu itu kita tentu pada awalnya belum tahu bagaimana pengaplikasian pada kehidupan nyata. Nah, metode numerik ini adalah jembatan dari ilmu-ilmu yang tadi sudah saya sebutkan beberapa contohnya menuju ke kehidupan nyata, terutama pada mechanical engineering, pada pokok pembahasan kita. Nah, dari situ kita punya intention, niat, karena sudah awareness dulu, lalu kita punya niat, kita ingin tahu bagaimana penyelesaian suatu masalah dalam mekanikal. Jadi kita punya niat tentang belajar metode numerik ini. Nah, bersambung dengan AI, penjelasan tadi tentunya pertama dari penjelasan dari Pak Dai, lalu dikembangkan lagi, dielaborasi lagi dengan adanya AI. Misalkan kita tidak paham dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Dai, kita bisa bertanya langsung, kita juga bisa tanya ke AI. Contoh AI ChatGPT, DeepSeek, Perplexity atau yang lain sebagainya. Nah, setelah itu pada tahapan pembelajaran selanjutnya itu initial thinking atau ide-ide. Jadi masalah-masalah yang ada di kehidupan kita, terutama tentang aspek mechanical engineering, itu banyak yang bisa diselesaikan oleh metode numerik. Karena dasarnya metode numerik ini penyelesaian suatu masalah melalui numerika atau angka-angka. Nah, memang ada poin plus dan ada poin minusnya. Pertama, poin plus itu kita bisa lebih singkat, kita bisa lebih mengelaborasi tentang bagaimana suatu problem, suatu masalah dapat diselesaikan. Namun, memang pada downside-nya atau sisi kurangnya, metode numerik ini tidak mengeluarkan hasil eksak dari masalah tersebut, namun merupakan perkiraan terdekat menuju penyelesaian dari masalah tersebut. Nah, dari penjelasan tersebut juga tentu tidak hanya dari Pak Dai saja. Tentu semua dari yang kita tangkap dari Pak Dai, yang kita terima ada yang kurang paham, kita tanyakan lagi, kita elaborasi lagi menggunakan AI. Ini sebenarnya bagaimana, ini apa, dan lalu bagaimana tahapan-tahapannya. Itu sangat bisa dijelaskan oleh AI. Lalu tentang idealization, sebelumnya kita juga udah belajar yang namanya CFD. CFD ini Computational Fluid Dynamics. Kemarin kita belajar menggunakan aplikasi CFD Soft. Meskipun memang Prof. Dai menjelaskan
bagaimana tahapannya, memberikan instruction setnya sudahan malahan. Nah, di situ kita masih belum paham ini maksudnya apa. Nah, meskipun ada penjelasan, kita bisa minta elaborasi lagi, kita bisa minta penjelasan lagi dari AI yang ada. Disitulah dimana sangat mudah belajar metode numerik dalam dunia digital ini, terutama dengan ada bantuannya ChatGPT atau AI yang lainnya. Lalu instruction set juga, AI juga bisa menjelaskan lagi, AI juga bisa menjelaskan secara rinci bagaimana tahapan-tahapannya, bagaimana trik-triknya, bagaimana agar tidak terjadi kesalahan. Di situ AI juga bisa menganalisis beberapa kesalahan yang ada. Di AI juga kita menjadi banyak belajar bahwa idealization dari metode numerik ini banyak. Yang pertama, selain CFD tadi, yaitu ada finite element method atau FEM, di mana itu seperti mensimulasikan meshing suatu benda yang nantinya akan diberikan beban atau gaya, sehingga kita bisa melihat analisis stres, analisis displacement, dan kita bisa melakukan safety factor, menemukan safety factor dari hal itu tersebut. Nah, semua aplikasi, ada beberapa aplikasi yang mendukung seperti CFD dan FEM tadi, seperti ANSYS, CFD Soft yang tadi udah dijelaskan, lalu Inventor juga ada, lalu SolidWorks. Nah, rata-rata aplikasi tersebut merupakan hasil dari metode numerik, hasil dari pengolahan angka yang ada. Tentunya penjelasan yang saya pahami ini tidak sepenuhnya dijelaskan oleh Prof. Dai, tidak sepenuhnya dijelaskan oleh yang ada di materi. Namun, saya penasaran, saya mengulik-ulik lagi informasi melalui AI, melalui beberapa AI seperti ChatGPT, Gemini, atau Perplexity tadi yang udah disebutkan. Nah, di situ banyak informasi-informasi yang ada, bahkan bisa memunculkan website atau jurnal-jurnal yang ada. Namun perlu digarisbawahi juga bahwa AI ini perlu dengan atas banyak pertimbangan. Pertama, kita perlu kesadaran yang penuh bahwa kita yang mengendalikan AI, bukan AI yang mengendalikan kita. Lalu kita perlu sadari juga bahwa niat kita yaitu untuk mencari ilmu, bukan untuk niat yang buruk. Lalu idealization kita melihat apakah jawaban yang ditampilkan oleh AI ini masuk akal, bisa diterima dengan nalar, atau benar-benar bisa direalisasikan. Lalu initial thinkingnya tadi tertinggal, ya ide-ide yang ada, masalah-masalah yang ada, bisa kita elaborasi lagi. Misalkan kita bingung tentang ide-ide, apa masalah-masalah, kita bisa minta penjelasan lebih lanjut lagi dari AI. Lalu instruction juga bisa, misalkan kita sudah buat instruction set, kita bisa minta bantuan dari AI apakah instruction set sudah optimal, sudah benar, dan sudah maksimal. Jadi AI bisa memaksimalkan apa yang kurang dari kita. Tapi dengan catatan bahwa butuh koreksi lebih dari kita. Mungkin sekian dari saya. Memang ada kelebihan, ada kekurangan dari penggunaan AI, namun jika kita manfaatkan dengan baik akan menjadi kelebihan yang sangat besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.